kami dari CGP Angkatan 9 Jakarta Barat. Hari ini kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari SDN Grogol 01 Pagi. Saya Imam Kamarullah dari SDN Semanan 14 Petang. Dan saya Amrin Dominikus Yotang dari SMP Sinar Dharma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Imam, Alhamdulillah walaupun sekali. gerimis-gerimis mendung. Iya, Tapi hati saya tetap baik. Alhamdulillah tetap semangat Bu Sri. Iya, sama juga dengan Pak Imam, tetap semangat. Pak Imam, boleh saya bertanya? Ya, silahkan Bu Sri. Alhamdulillah boleh ya. Hari ini Pak Imam mau melaksanakan coaching. Ya, hari ini rencananya Bu Sri, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Dom. Kebetulan saya dengan Pak Dom juga sudah janjian hari ini, bahwa kemarin ketika sudah telepon-teleponan, kita janjian jam 2 siang ini akan melaksanakan coaching di sekolah Bu Sri ya. Berarti sudah ada kata sepakat ya dengan Ya, Pak Dom untuk coaching ya. Betul, kami sudah berdua sudah sepakat akan melaksanakan coaching jam 2 siang ini. Kalau sudah berarti kata sepakat sudah dapat dari Pak Imam, dapat dari Pak Dom juga dapat. Apakah hari ini juga sudah ditentukan semuanya tempatnya apa? Ya, tempat dan lain-lainnya sudah ditentukan Bu. Walaupun hari ini kita lagi sibuk-sibuknya ngoreksi, lagi sibuk-sibuknya menilai penilaian SAS, tapi alhamdulillah kita mampu menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk melakukan coaching Bu. Kita sudah sepakat bahwa jam 2 siang ini kita akan melaksanakan coaching di sekolah. Alhamdulillah kalau gitu Pak Imam, sebelum melaksanakan coaching, izin saya untuk menjadi observer hari ini. Oke, siap Bu Sri. Saya coba memantau kegiatan coachingnya hari ini ya Pak ya. Baik Bu Sri. Nah, Pak Imam kan dengan Pak Dom mau melaksanakan coaching. Apakah sudah ada persiapannya dari Pak Imam? Oke, kalau dari saya ya Bu Sri ya, sebelumnya saya sudah melakukan pendataan pertanyaan yang berbobot di catatan saya. Saya juga telah menggali pemahaman saya tentang coaching ya Bu Sri, agar saya nanti bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada kepada Pak Dom ini. Oh, berarti persiapannya sudah matang sekali ya Pak Ya, Imam ya? alhamdulillah, Bu Luar Sri. biasa ini Pak Imam coachingnya. Sudah persiapan sudah ada, Bapak juga sudah berusaha menggali dan mencatat ya, Ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan nantinya ditanyakan. Benar Pak Imam begitu? Ya, betul sekali Bu Sri. Nah Pak Imam, dalam coaching itu kan ada kompetensi ya. Ya, Ada kompetensi-kompetensi yang bisa nantinya dikembangkan oleh Pak Imam. betul sekali. Nah, kompetensi-kompetensi apa aja itu Pak nantinya? Ya, sebetulnya kita juga tahu bahwa ada 3 kompetensi coaching Ya, tersebut benar, Pak Bu Sri. Imam. Yang pertama yaitu fokus hadir secara penuh atau presence. Nah, itu kemampuan untuk fokus terhadap coaching tanpa prasangka atau penilaian. Oh, iya. Nah, di Benar sini sekali itu, Pak Imam. kita menunjukkan sikap terbuka, sikap ingin tahu dan menghargai sesama coach dan coaching. Bahwa kehadiran penuh juga dapat membantu coach untuk membangun hubungan yang positif dengan saling percaya dengan coach tersebut. Kemudian yang kedua itu sebagai pendengar yang aktif, bahwa kemampuan untuk mendengar secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh coach, kita harus bisa nih Bu Sri nih, kira-kira kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif, akan menunjukkan sikap yang memperhatikan atau mengulang apa yang didengar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas apa yang diinginkan oleh coach tersebut. Ya. Kemudian dengan mendengarkan aktif, bahwa saya akan bisa memahami keseluruhan makna dari apa yang disampaikan oleh coach, termasuk hal-hal yang tidak terucap. Jadi saya harus memahami kata-kata kunci sebenarnya apa sih inti permasalahan, misalkan seperti dulu yang ingin diceritakan oleh coach tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang ada pada Pak Dom. Bahwa
kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, mendorong coach untuk berpikir lebih dalam lagi, Bu. Iya, benar banget. Menemukan jawabannya tersebut secara sendiri dan mengambil tindakan yang akan dia lakukan di kedepannya nanti. Ya. Pertanyaan berbobot itu biasanya bersifat terbuka, menantang dan mengundang refleksi. Nah, ketiga kompetensi ini penting untuk dimiliki, Bu, karena saya ingin mengembangkan dari 3 yang ada di kompetensi coaching ini, Bu Sri. Seperti itu kira-kira, Bu Sri. 3 kompetensi itu kan emang benar-benar penting ya Pak ya, Ya, dan betul. perlu dimiliki oleh seorang coach ya Pak. Ya. Dari 3 kompetensi itu, dari fokus hadir secara penuh, terus yang kedua juga pendengar yang aktif, terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Memang kita ya Pak Imam, dalam saat kita mendengarkan secara penuh, benar-benar tuh kita harus fokus. Jadi lupain deh masalah-masalah yang di luar dulu, Ya, masalah Pak Imam. Itu benar-benar kita dengerin Pak Dom ya, yang jadi coachnya Pak Imam ya. Iya. Kita dengerin Pak Dom, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, pendengar yang aktif juga untuk Pak Dom nantinya. Nah, dari 3 kompetensi itu Pak Imam, menurut Pak Imam atau kira-kira nih dari Pak Imam sendiri, apa yang paling Pak Imam ingin fokuskan dalam coaching hari ini? Ada 3. Ya, baik, Bu Sri. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah fokus hadir secara penuh atau presence. Yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, sepertinya saya memiliki kompetensi dengan baik, dan saya ingin mengembangkan nih, Bu Sri, mengembangkan kompetensi yang atau memfokuskan salah satu kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot saja nanti ketika itu. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot mendorong kita untuk berpikir secara dalam, menemukan jawaban-jawaban kita yang tersendiri seperti tadi, Bu. Setelah itu kita bisa mengambil tindakan dari permasalahan yang ada di depan ini, Bu. Iya. Permasalahan yang dimiliki oleh Pak Dom ya Pak Ya, Imam ya. betul sekali, Bu Sri. Wah, Pak Imam memang sudah matang sekali, ibaratnya persiapannya itu sudah oke. Jadi saat Pak Dom mau buat janji dengan Pak Imam langsung bikin persiapan ya Pak Imam ya. Ya, betul sekali, Bu Sri. Memang Pak Imam tuh itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia sekali Pak Imam. Dan saya ulangi lagi ya Pak Imam ya. Di sini Pak Imam mau fokus memberikan pertanyaan yang berbobot Ya, agar betul. dapat menggali potensi dalam memecahkan masalah yang dimiliki oleh Pak Dom ya, Pak Imam betul ya. sekali. Sudah disiapkan semua catatannya? Sudah, Bu Sri, sudah lengkap, alhamdulillah. Sudah lengkap semua? Ya. Nah, Pak Imam, dari 3 kompetensi itu Pak Imam memilih 1 pertanyaan yang berbobot Betul. untuk Pak Dom. Kira-kira Pak Imam, indikator ketercapaiannya dari coaching yang nanti akan dilaksanakan itu apa Pak Imam? Jadi kalau menurut saya, Bu Sri, saya sih berharap nih Ya. melalui coaching ini saya dapat Pak Dom dapat menggali nih potensi yang ada dalam dirinya dalam memecahkan sebuah masalah. Intinya bahwa Pak Dom ini harus yakin dan Ya. bisa bahwa beliau ini mampu memecahkan masalah yang ia miliki. Entah permasalahannya seperti apa nanti, Ya. bahwa saya harus mendorong Pak Dom itu agar dapat memecahkan masalah yang ia miliki dengan atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan. Intinya saya mendorong Pak Dom supaya Pak Dom itu bisa memecahkan masalah apa yang terjadi di permasalahannya. Jadi dia mampu memecahkan masalahnya secara tersendiri. Begitu, Bu Sri, kira-kira. Oh, jadi indikator ketercapaiannya seperti itu ya Pak Imam ya. Pertanyaan yang berbobot. Iya. Semoga nanti saat coaching itu Pak Imam bisa menggalinya terus ya Pak Imam ya. Dan juga jangan lupa hadir secara penuh juga. Jadi pendengar yang aktif juga untuk Pak Dom. Jadi biar Pak Dom itu menemukan solusinya. Baiklah Pak Imam,
Semoga coachingnya juga berjalan lancar. Amin, Saya Bu juga Sri. izin sekali lagi menjadi Ya, observer nanti ya Pak silakan Imam. Bu Sri hadir juga Iya. terkait kenal dengan coaching ya. Iya, terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama, Bu Selamat coaching dan Iya. lancar selalu ya Pak Imam Amin. ya. Ya, terima kasih, Terima Bu Sri. kasih. Silakan masuk Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Izin Pak Dom. masuk ya. Izin silakan Pak Dom. Gimana Pak Dom, sehat? Sehat mah sehat Pak saya. Kayaknya gelisah gundah gelana seperti ini Pak nih. Itulah Pak. Ya, resah juga sih sedikit ya. Dan bicara kita yang kemarin tuh gitu belum selesai. Iya. Mohon maaf Pak Dom, di sini juga ada Bu Sri nanti sebagai Pak ketua. Dom, izin ya Pak Dom. Iya, siap Putri. Oke Pak Dom, ada permasalahan apa sebenarnya Pak? Ini Pak, jadi sebelum akses ini ya, Iya. jadi 2 minggu yang lalu itu tuh ada beberapa anak itu kayaknya berbicara kasarnya itu intens gitu Pak. Jadi beberapa kali itu diulang, bisa sengaja dan tidak sengaja gitu. Ada yang secara spontan, jadi kayak keceplosan katanya gitu. Ada beberapa anak masalahnya Pak, dan itu kan saya ada 6 JP ya gitu, dan itu kayak berulang begitu. Oh, jadi permasalahannya ini ada beberapa peserta didik yang dengan kasar ya, walaupun itu entah itu disengaja maupun tidak disengaja Tidak gitu ya Pak ya. Baik. Oke Pak Dom, apa sih tujuan percakapan kita hari ini Pak Dom? Saya sih berharap bisa menemukan solusi ya Pak ya untuk Ya, anak-anak tentunya. ini begitu, karena kan kalau saya lihat nih kejadian ini kan bukan sepenuhnya terjadi gara-gara sekolah gitu Iya, Pak. betul. Karena ada waktu saya tanya-tanya anak ada faktor luar ternyata begitu Pak. Kira-kira menurut Pak Dom nih, apa sih ukuran keberhasilan dari percakapan kita hari ini Pak Dom, ukurannya? Nah kalau saya sih, menurut saya ya ukuran keberhasilannya itu di akhir pembicaraan kita ini kita bisa, saya pribadi Iya. begitu bisa mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan begitu Pak. Betul. Yang saya terapkan di kelas saya khususnya begitu. Nah tadi kan Pak Dom bilang ada unsur dari luar nih Pak. Saya penasaran nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan anak-anak ini berkata kasar yang berunsur dari luar lingkungan sekolah Pak? Oh, jadi gini Pak, beberapa ya, sebagian besar kan anak-anak kita ini kan kerja di konveksi begitu Oh, ya. betul, Gitu. ya. Jadi di konveksi ini ternyata yang tinggal di rumahnya mereka itu bukan mereka keluarga inti, iya, bukan. iya betul, gitu. ada beberapa pekerja. Iya, ada beberapa pekerja, dan ya kalau saya lihat memang ya maaf kata gitu Pak, pekerjanya ini kan juga dari pendidikan yang rendah gitu. Jadi sehingga bahasa yang dikeluarkan di rumah itu bahasa-bahasa yang sangat kasar begitu. Ditiru kali gitu Pak ya. Lalu ke bawah deh Nah, sekolah. sekolah iya. Jadi permasalahan juga dari rumah bahwa ada beberapa dari pekerja yang konveksi di rumahnya, mungkin si anak ini ketika pekerja itu sedang bercanda kali misalkan Pak ya, mengeluarkan kata-kata kasar, wah si anak ini ikut-ikutan, jadi Iya. ke bawah sampai sekolahnya gitu ya Pak ya. Benar, Ya, benar. ya gitu sih ya, sebenarnya agak risih juga Pak kita dengar Pak ya, apalagi kalau sampai didengar sama orang lain atau yang bukan dari lingkungan sekolah, wah Iya, bisa orang tua berakibat begitu fatal. ya. Nah iya. Nah Pak Dom, dari skala 1 sampai 10 nih ya, kira-kira Bapak berada di posisi berapa nih Pak dalam mencapai tujuan yang tadi Bapak sebutkan nih? Kalau saya sih, saya melihat saya memang masih berada di posisi 6 ya Pak begitu. Ya. Sekarang ini kan di posisi 6. Kira-kira harapan Pak Dom ingin ada di posisi berapa setelah coaching ini Pak Dom? Mungkin ke 8, saya sih pengen 10 ya Pak ya, tapi mungkin ke depannya ini mungkin ke 8 dulu deh. Ya, kita bertahap aja Pak Dom, dari 6 ke 8 itu sudah sangat bagus ya. Nah, Pak Dom, berdasarkan skala tersebut, apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan tersebut ya? Ya, kalau saya lihat tadi ya dari, kekuatan saya pertama, saya kan langsung observasi nih Pak. Iya. Jadi saya bisa memantau dalam observasi begitu, lalu saya punya kebiasaan juga memberikan perhatian khusus untuk anak-anak gitu. Lalu saya punya satu kompetensi mengenai bertutur kata begitu Pak. Jadi misalnya public speaking begitu. Jadi saya rasa itu bisa menjadi kekuatan saya. Ya, oke, berarti kekuatan setelah observasi gitu Pak Dom ya. Nah, kira-kira nih Pak Dom ya, setelah mengetahui kekuatan yang Pak Dom miliki seperti tadi observasi, seperti tadi public speaking, mungkin apa kendala yang kemungkinan akan Bapak hadapi di depannya nih Pak Dom? Kalau kendala mungkin
kalau misalnya di sekolah kita ini ya Pak, misalnya Iya. saya saja yang menerapkan begitu, terus di kelas lain tidak, nah itu bisa jadi kendala besar Pak begitu. Jadi saya takutnya malah anak-anak kan mungkin, lah ini Pak Domi ini lebay banget nih peraturannya nih apa nih Iya, gitu Pak. betul sekali. Itu sih kendala yang utama Bu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang dapat atau solusi yang dari kendala tersebut nih Pak kira-kiranya Pak? Seperti apa? Nah, kalau yang mesti saya pikirkan ya Pak ya, saya sih berharap di nanti nih di sekolah kita ini kita sama nih pemerataannya, pasti sama sih ya. Kalau Ya. dilihat dari peraturan sekolah memang di sekolah kita tidak diizinkan untuk berkata kasar gitu kan ya. Jadi memang mungkin pembiasaannya kali ya diserempak begitu. Jadi jangan cuma di kelas saya saja begitu Iya, Pak. Bapak. Oh, oke. Jadi solusi itu mungkin pembiasaan akan dilakukan secara serempak di semua kelas itu Pak ya. Nah, baik Pak Dom. Saya pengen tahu nih, kira-kira apa sih rencana Bapak setelah ini Pak? Nah, rencana saya tadi pembiasaan Pak mungkin Ya. kali ya, jadi pembiasaan bahwa kita harus berkata dengan sopan begitu. Nah, lalu pembiasaan ini juga akan saya lakukan mungkin di khusus pembelajaran saya Pak. Jadi di awal pembelajaran, pertengahan, apa itu ada diskusi, itu saya ingatkan lagi anak-anak jaga bicara misal begitu. Lalu di sebelum menutup pembelajaran juga saya akan ingatkan lagi. Oh iya, berarti dengan saya diingatkan ya ketika dia mau belajar dengan pembelajaran atau di akhir pembelajaran nanti bahwa mengingatkan untuk tidak berkata kasar pada teman-teman yang lainnya Pak ya, bagus sekali. Iya Pak Dom, saya apresiasi hal tersebut dan kira-kira nih Pak Dom ya strateginya nih apa sih strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan? Nah, kalau strateginya mungkin yang pertama saya akan memberikan pemahaman dulu kali ya Pak ya begitu, karena kalau kita lihat tadi faktor terbesar adalah kan di rumah tuh. Betul. Yang dimana pembiasaan Iya. orang-orang di sana itu berbicara kasar itu sepertinya netral gitu, Iya. tidak masalah begitu. Biasa aja gitu Pak Dom ya. Jadi anak-anak tidak ada pengetahuan mengenai bagaimana sih bertutur kata yang Iya, baik. betul. Nah, itu mungkin saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu. Iya betul sekali Pak Dom. Saya juga setuju sih Pak Dom bahwa ya orang-orang dewasa seperti itu mungkin ya udah biasa lah kayak gitu. Sebenarnya gini kan posisinya ketika di kelas di lingkungan sekolah kita dengarnya jadi agak tabu. Kok bisa seperti ini sebenarnya gitu ya. Nah Pak Dom setelah semua itu kira-kira nih apa ukuran rencana tersebut dapat dikatakan berhasil Pak Dom? Oke. Ya tadi Pak, karena memang kan kalau saya lihat dari 6 kali pertemuan itu anak-anak itu pasti setiap hari ada Iya. aja kata kasar gitu. Ya setidaknya di kelas saya dulu dia berkurang begitu. Jadi baru nanti di lingkungan sekolah juga berkurang gitu. Jadi berkurang dulu nih, karena sulit juga kan untuk membuat mereka bungkam dengan dari kata-kata kasar gitu. Saya berharap kata-kata kasar yang mereka keluarkan itu berkurang dulu. Iya. Beberapa minggu ini dari 2 minggu ini. Ya, bahwa dari itu dapat tingkat ukurannya berarti mungkin beberapa anak mulai berkurang melakukan atau berbicara kata pada teman-teman yang lain Pak ya. Kemudian nih Pak ya, ini kita berandai-andai bagaimana jika Bapak mengalami halangan atau gangguan dari permasalahan yang ini Pak nih. Kalau saya pikir mungkin saya akan melibatkan guru BK Pak. Ya tepat sekali ya betul. Ya dengan melibatkan guru BK atau guru agama berarti Bapak akan berkolaborasi nanti Pak ya dengan mereka. Dan juga mungkin bisa begitu, karena kan saya juga ya manusia ya Pak. Iya, betul. Nah, setelah itu nih Pak ya, setelah permasalahan itu, apa komitmen Bapaknya itu terhadap rencananya Pak? Bapak ini sekarang seperti apa nih Pak? Komitmennya ya tadi saya akan mencoba rutin ya Pak. Kan saya tadi kan mau melakukan pembiasaan ini berarti tidak boleh putus. Iya, betul, tidak boleh putus. Jadi karena kan anak-anak begini, takutnya anak-anak ngira saya ini hanya percobaan aja nih gitu. Kalau kita Iya, kasih betul. celah dikit kan mereka langsung Langsung. gampang nih bisa di ini nih di main-main ini Pak Dom ini katanya gitu. Jadi yaudah saya akan komit dengan melakukan pembiasaan tersebut, khususnya 2 minggu ini intens begitu Pak. Jadi Iya. setiap pembelajaran saya tadi yang awal, pertengahan, dan akhir itu saya akan lakukan secara pasti dan tegas. Gitu. Nah, iya, bagus Pak Dom. Saya setuju sekali bahwa dengan insight mungkin insya Allah nanti di kedepannya anak-anak sudah mulai berkurang dalam kata-kata kasarnya. Nah, Pak Dom, mungkin nih kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Dom dalam menjaga komitmen tersebut nih Pak Dom? Ya. Saya sih tadi mungkin benar bantuan tadi ya Pak. Kan saya ada paralel kelasnya yang para guru bahasa Indonesia saya kan ada 2 tuh, Iya. sama Bu Ida tuh yang 1 tuh. Jadi mungkin saya bisa minta tolong Bu Ida untuk pantau juga begitu, atau guru wali kelas begitu.
dan rekan-rekan yang lainnya gitu saling melihat dan mengingatkan begitu Pak. Oh, seperti itu Pak Dom ya. Kelanjutannya bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching ini Pak Dom? Kira-kira Pak Dom ya? Nah, saya sih berarti ketemu lagi ya Pak ya setelah kan tadi saya bilang 2 minggu dulu ya. Nah, itu melakukan dia Pak Dom. intens. Mudah-mudahan di 2 minggu yang intens ini anak-anak sudah mulai berubah, mulai ada pengurangan ketika mereka udah mulai tidak terbiasa lagi dan berkata-kata kasar lagi. Semoga mendapatkan hal yang terbaik lah itu Pak Dom ya. Saya dukung semua apa yang akan dilakukan oleh Pak Dom. Saya doakan semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Anak-anak juga mulai berkurang dalam berkata-kata kasar seperti itu Pak Dom ya. Baik, ada lagi Pak Dom kira-kira yang ingin dijelaskan atau ditanyakan? Tidak ada sih Pak, saya paling mengucapkan terima kasih banget Ya. untuk hari ini luar biasa saya bisa. Juga kita sama-sama terima kasih juga. Terima kasih Pak Dom sudah percaya saya sebagai teman coachnya. Terima kasih sudah diizinkan sebagai Iya. server buat Pak Dom Iya bahwa dan Pak Imam. kita berharapnya yang terbaik untuk peserta didik kita ke depannya Pak Dom ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dom. Selamat siang Pak Dom. Ya, terima kasih. Terima kasih. Istri, ya. Kelas ya. Ya. Ya, Pak Dom. Terima kasih ya Pak Dom. Istri, ya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, waalaikumsalam Musri. Alhamdulillah ya Pak Imam ya, kita bertemu lagi nih. Iya ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Musri baik. Musri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Imam gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nih Pak Imam, saya izin lagi nih Pak Imam. Ya silakan. Izin bertanya lagi. Jangan bosan-bosan ya Pak Imam ya. Bawa Buat Tenang ketemu aja. saya lagi, nanya lagi. Pak Imam, ya. udah ngelakuin coaching. Gimana perasaannya saat melakukan coaching? Saya sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Dom. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Lega rasanya ketika sudah melakukan coaching dengan teman kita ini Bu. Iya, ada perasaan ini ya Pak Imam ya, senang, Senang lega, ya betul. terus bisa membantu, Nah itu dia. bisa mendengarkan cerita juga ya. Iya. Terus Pak Imam, menurut hasil pengamatan saya tadi nih, Pak Imam itu emang luar biasa banget ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya juga keluar semua, menggali pertanyaannya juga oke banget. Menurut Pak Imam sendiri, saat melakukan coaching tadi, apakah sudah tergali semuanya menurut Pak Imam? Ya, Bu Sri baik. Ketika tadi saya coaching dengan Pak Dom, beliau ini menceritakan bahwa ada permasalahan di kelasnya, yaitu tentang salah satu peserta didiknya yang suka berkata kasar kepada teman-temannya. Nah, biar bagaimanapun kita harus tetap menanggulanginya Bu, Iya, benar sekali itu, Pak Imam. supaya di kedepannya yang sering berkata kasar ini menjadi peserta didik yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah, maka ketika saya sedang coaching dengan Pak Dom menceritakan hal tersebut, tahu nih penyebabnya kenapa kira-kira tadi peserta didik ini suka berkata kasar pada teman-temannya. Ternyata ada pengaruh dari luar lingkungan sekolah Bu. Seperti itu. Iya, ada pengaruh dari lingkungan keluarganya dan teman-teman yang ada di rumahnya. Akan tetapi sudut pandang baiknya bahwa Pak Dom sudah paham ke depannya bagaimana cara mengatasi peserta didik tersebut, bahwa ketika misalkan dia masih sering berkata kasar dalam kelas kepada teman-temannya atau kepada orang lain, bahwa Pak Dom akan melakukan rencananya minggu-minggu ini Pak Dom akan melakukan pembiasaan dengan bantuan dari rekan sejawatnya juga atau gurunya juga. Iya. Nah, mudah-mudahan hasilnya nanti ketika selesai atau dilakukan pembiasaan ini berhasil untuk menanggulangi, setidaknya meminimalisir anak tersebut agar supaya tidak berkata-kata kasar dalam sekolah. Seperti itu Bu Sri. Iya, biar dia berkatanya lebih baik lagi ya. Iya. Bertutur kata juga lebih baik lagi, biar didengar juga enak. Kita sebagai pendidik juga mendengar kata yang kurang baik itu ada perasaan tidak nyaman, dan terkadang saya juga kalau mendengar itu juga suka malu sendiri. Oh,
kok berkatanya seperti ini. Memang Pak Imam ini pendidiknya memperhatikan tutur kata, sama juga dengan Pak Adom ya Pak Imam ya. Ada lagi Pak Imam yang mau ditambahkan tadi atau diceritakan saat coachingnya? Apalagi seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa di zaman sekarang ini Gen Z ini mereka wah pergaulannya sudah mencakup kemana-mana. Melek internetnya sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi kita sebagai guru-gurunya. Maka harus ada perhatian khusus ketika ada permasalahan yang ada di kelas. Contohnya tadi Pak Dom katakan bahwa ada peserta didiknya yang berkata kasar dalam kelas. Itu merupakan salah satu contoh permasalahan yang ada di kelas, sehingga biar bagaimanapun yang namanya peserta didik walaupun 1 atau 2 orang tetap kita harus perhatikan. Benar banget itu Pak. Makanya kita harus bisa meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi di kedepannya lain, atau bisa menyebarkan virus-virus negatif ke teman-temannya yang ada di kelasnya. Seperti itu Bu Sri. Memang berkata kurang baik itu ibarat itu bagi sebuah virus yang bisa menyebar. Itu gampang sekali virus itu menyebarnya. Dan kita harus memperhatikan, kita cari solusinya, itu merupakan sebuah perbuatan ibaratnya pekerjaan mulia untuk anak didik kita. Nih sekarang Pak Imam, terakhir pertanyaannya lagi, saat melakukan coaching kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi saat ini? Ketika tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dom, bahwasannya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif, Bu Sri. Karena biar bagaimanapun harus bisa menjadi pendengar yang aktif agar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lain-lain. Sebagaimana kita bisa segala sesuatunya di awal dimulai dari pendengaran yang aktif, Bu Sri ya. Ada lagi selain pendengaran yang aktif? Kayaknya untuk saat itu atau untuk saat ini, di kedepannya saya hanya ingin fokus pada pendengar yang aktif saja, Bu Sri. Ingin bertahap satu persatu agar nanti bisa dikembangkan dengan hal-hal yang lainnya juga. Baik Pak Imam, luar biasa sekali. Memang kita sebagai pendidik itu, apapun yang terjadi dengan anak didik kita, sekecil apapun kita harus memperhatikan, kita harus cepat tanggap kalau kata saya mah, untuk mereka tuh kembali ke kondisi yang seharusnya mereka jalankan, dan berkata baik pun mereka terus. Mudah-mudahan ya Pak Imam ya, dengan solusinya masalah ini cepat selesai dan anak tersebut pun kembali berkata-kata yang baik. Amin ya Allah. Semoga Pak Imam, dari yang sudah kita bicarakan kali ini, kita mendapat hikmahnya ya Pak Imam ya. Dan Pak Dom juga mendapatkan hasil yang terbaik dengan usahanya. Saya akhiri ya Pak Imam. Mohon maaf banget sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak Imam sudah waktunya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.